Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV dan kali ini saya akan masih terus berbagi informasi tentang belajar bisnis dan belajar hidup ya. Jadi kita juga masih belajar dari alam, tapi kali ini kita akan belajar dari nilai-nilai luhur para leluhur bangsa kita. Nah, yang ingin saya ceritakan kali ini dan apa yang kita pelajari kali ini adalah dari seorang leluhur dari Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Kemlagi di Desa Tanjungan ya. Jadi di desa ini, di salah satu makam di Desa Tanjungan ini, jadi Tanjungan itu ada 3 dusun ya. Ada dusun Tanjungan, ada dusun Jeruk, ada dusun Soko. Nah, makam ini adalah makam dusun Tanjungan. Nah, di makam ini ada makam leluhur Desa Tanjungan yang dipercaya sebagai leluhur Desa Tanjungan yang terkenal sangat kaya raya. Sangat kaya raya. Jadi kaya rayanya itu dari bisnis dan dari beternak ya. Jadi beliaunya leluhur ini sangat kaya raya karena memiliki hewan ternak rojokoyo. Rojokoyo itu sapi ya. Sapi atau lembu, namanya rojokoyo. Jadi rojo itu raja, koyo itu hasil ya. Jadi rojo koyo ya mungkin hasil yang paling sangat besar gitu ya. Rojonya koyo, rojonya penghasilan, yaitu sapi itu. Jadi beliaunya ini memiliki hewan ternak sapi, kambing, kerbau, ya pokoknya hewan ternak yang begitu banyak lah, sehingga disebut sebagai leluhur yang sangat kaya raya gitu ya. Nah, di makamnya ini dulu ketika tahun 80-an ini ada banyak ritual ya. Ritual dari masyarakat sini dan masyarakat sekitar. Ritualnya seperti apa? Kita ke makamnya dan nanti kita akan bercerita ya tentang bagaimana ritualnya dan di mana letak ritualnya, kemudian bagaimana kondisinya sekarang. Oke, kita langsung masuk ke sana ya. Nah, teman-teman, saat ini saya berada di gerbang makam Dusun Tanjungan, tempatnya makam leluhur ini yang ada di makam desa Dusun Tanjungan ini ya. Ini saya masuk ke makamnya. Nah, kita sudah masuk di makam ini, kita menuju makam beliaunya, leluhur warga sini ya. Yang menarik ini, jadi ini kalau ini pemakaman umumnya, sedangkan makam leluhur yang kita tuju, yang akan kita sowani ini ada di sisi barat. Jadi ada sisi barat, sisi pinggir sana. Nanti kita lihat kondisinya. Nah, itu sudah kelihatan itu ya cungkupnya. Tapi ini cungkup baru. Dulu sebetulnya tidak ada cungkupnya. Nah, karena para tetua dan para pemuka desa sini, kemudian cungkup ini dulu nggak ada cungkupnya. Sekarang dibuat cungkup. Jadi cungkup yang lebih bagus gitu ya. Kalau dulu kan cungkupnya tidak terlalu bagus. Nah, sekarang sudah mulai diperbaiki. Kita lihat cungkupnya ini. Nah, itu di depan itu ya. Kita lihat kondisi makamnya seperti apa. Nah, ini dia makamnya. Oke, kita bersih-bersihkan dulu sebentar ya, sebelum kita nanti bercerita dan melihat kondisinya seperti apa. Kita bersih-bersih dulu sebentar. Jadi teman-teman, inilah makam leluhur ini. Jadi ini di sini pas di tengah ini ada makamnya. Beberapa hari yang lalu kayaknya ada yang nyekar ini karena bunganya masih ada meskipun kering ya. Kemudian di sini ada batu lama. Jadi ini ada pedupaan di sini. Nah, makamnya memang ada di sini ya. Ini batu lama ini batu lama ini, kalau lihat kondisinya memang batu lama, dan dulu sejak kecil memang ada batu ini ya. Dan yang khas ini adalah pohon jati ini. Jadi ada di sini. Dulu cungkupnya kecil, seperti batu ini ya. Agak lebar sedikit, tidak selebar seperti sekarang ini. Nah, acara dulu yang sering kali terjadi adalah, tapi sekarang sudah nggak ada ya, dulu. Jadi dulu ketika tahun 80-an ke bawah, ini masyarakat sekitar sini mengadakan aksi nyadran gitu ya. Bukan aksi ya, ritual ya.
Ya bukan ritual juga sebetulnya, karena mereka sendiri-sendiri. Jadi begini, nanti kita akan cerita lebih dalam lagi ya. Jadi begini teman-teman, di makam ini dulu warga sekitar sini dan juga masyarakat di sekitar sini, bukan dari Tanjungan tapi di beberapa desa, melakukan ritual nyadran atau sebagai ungkapan rasa syukur mereka gitu ya. Cuman tidak terkoordinir, sendiri-sendiri. Jadi lengkap ceritanya begini. Kalau di hari raya kurban ya, hari raya kurban sesudah masyarakat itu sholat, di desa masing-masing, kemudian mereka kesini berbondong-bondong. Jadi ada dari desa Dusun Tanjungan ini sendiri, kemudian juga dari luar juga ada di sini. Mereka syukuran di sini, dan syukurannya gila-gilaan gitu ya. Ada yang satu orang itu bisa membawa makanan, buah, kemudian makanan nasi dan juga makanan yang lainnya sebagai bentuk rasa syukurnya itu, kue dan segala macamnya itu dipikul gitu ya, kanan kiri. Jadi bisa dibayangkan tombloknya atau keranjangnya di kanan kiri itu dipenuhi dengan makanan. Kemudian di sini ya berdoa. Nah waktu itu berdoanya masing-masing ya. Jadi kalau yang dari luar desa itu datangnya pagi betul, pagi-pagi gitu. Sesudah subuh sudah datang di sini, kemudian ikut sholat dan ikut berdoa di sini. Nah kalau masyarakat desa sini biasanya mereka sesudah sholat ya, sudah sholat langsung datang ke sini. Tapi kalau untuk luar desa sini biasanya mereka datang lebih pagi lagi. Nah di sekitar makam inilah mereka berdoa. Nah waktu itu berdoanya sendiri-sendiri, tidak jadi satu seperti kalau sekarang di balai desa atau di ini, tapi mereka datang berdoa sendiri gitu ya. Dan mereka biasanya akan sharing tentang selama setahun ini mengelola hewan ternaknya seperti apa itu ya, mengelola ternak sapinya dan segala macamnya. Nah yang saya ingat waktu kecil dulu itu ada dari dari dusun desa sebelah, di seberang hutan sana, namanya Desa Mojoroto. Kalau dari sini ya sekitar berapa ya, kalau dari hutan ya cepet sebetulnya, tapi lewat hutan gitu ya. Nah kalau lewat jalan biasa ya lama, mungkin 3 sampai 4 5 kilo gitu ya, tapi kalau lewat jalan hutan sini cepet. Nah mereka bercerita, waktu itu yang saya dengar ceritanya begini, eh mereka mewajibkan diri untuk bersyukur di sini dengan membawa makanan, kemudian selamatan di sini, berbagi makanan dengan yang lainnya gitu. Bahkan makanan mereka boleh dibawa oleh para penyadran yang lainnya. Mereka sangat alhamdulillah sekali gitu kalau ada makanan yang dibawa kemudian diminati oleh teman-teman nyadran yang lainnya. Kemudian juga kalau nanti pulang ada yang minta ya dikasihkan gitu ya. Nah yang menarik waktu itu teman dari Mojoroto itu bercerita. Jadi kalau waktu itu ya, kalau tahun ini dia datang ke sini bercerita, kemudian dia menceritakan bahwa tahun kemarin tidak sempat ke sini, tetapi kemudian jadi masalah ternyata, karena tiba-tiba salah satu sapinya itu meninggal dunia karena masuk ke jublangan gitu ya. Jadi masuk ke jublangan, kemudian meninggal dunia, patah kaki atau gimana gitu ya. Kemudian ada juga bercerita biasanya ke sini tapi tahun kemarin tidak ke sini, kemudian ternak kambingnya ada masalah gitu ya. Nah itu yang diceritakan oleh mereka gitu ya. Nah tapi setelah itu beberapa tahun kemudian tidak ada lagi acara nyadran itu sendiri ke sini, entah kenapa, apa karena permasalahan pengetahuan tentang sirik yang kurang tepat atau bagaimana gitu ya. Karena bagaimanapun juga mereka yang kesini itu bisa jadi sirik, bisa jadi enggak, karena kan tergantung dari mereka gitu ya. Nah kalau saya melihatnya tidak sirik asalkan dengan beberapa catatan. Nah catatan seperti apa dan juga bagaimana, saya akan cerita sebentar lagi. Saya ambil posisi dulu karena saya sendiri. Saya akan bercerita tentang penglihatan mata hati saya yang tidak tajam. Jadi kalau biasanya orang-orang melihat dengan ketajaman hati saya, dengan ketajaman penglihatan saya, nah saya akan memulai dengan ketidaktajaman mata hati saya melihat fenomena yang ada di sini begini. Jadi masyarakat sekitar melihat bahwa makam yang ada di sini ini adalah makam Mbah Gambreng. Jadi beliaunya ini memang kaya raya dengan hewan ternaknya tadi ya, kambing, sapi, kerbau dan segala macam ternaknya. Jadi saking banyaknya, kalau di Angon
ke utara sana. Ini saya menghadap ke selatan. Jadi kalau ke utara sana itu tiap hari saking begitu banyaknya hewan ternak itu sampai ada satu bukit yang putus karena tiap hari dilewati oleh ratusan hewan ternaknya. Banyak ya. Banyak. Karena saya membayangkan tahun 80-an saja kalau orang-orang sini pulang sore hari itu ya dari mengembala ternaknya itu, nggak putus-putus kok, nggak putus-putus dari hutan itu. Apalagi Mbah Gambreng gitu ya, masih lebih banyak lagi sampai bisa memutus bukit itu. Nah, diwastani atau dilihat oleh mereka yang mata hatinya, penglihatannya tajam, bahwa Mbah Gambreng ini gambreng, tidak menikah gitu ya. Kalau saya dengan ketumpulan mata hati saya, ketidaktajaman mata hati saya melihatnya bahwa Mbah Gambreng itu bukan tidak menikah. Beliaunya tetap menikah, tetapi fokus terhadap bisnisnya, yaitu bisnis ternak, hewan ternak itu tadi ya. Kambing, sapi, kerbau, dan segala macamnya tadi itu. Saking fokusnya terhadap bisnisnya, bisnis ternaknya itu ya. Sehingga waktunya satu hari itu mulai pagi sampai malam itu diperuntukkan untuk bisnisnya itu. Dan itu kan memang benar seperti itu gitu ya. Jadi ketika orang itu bisnis itu jangankan waktunya untuk dia, enggak. Kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Dahlan Iskan, bahwa Mbah Gambreng ini istiqomah dalam menjalankan bisnisnya. Istiqomah itu begini loh. Pagi bangun sudah langsung kepikiran bisnisnya, nanti siang juga memikirkan bisnisnya, malam juga memikirkan bisnisnya, jadi fokus gitu ya. Tapi bukan berarti tidak menikah ya, tetap menikah ya. Tapi sekali lagi itu berdasarkan ketidaktajaman mata hati saya dan penghormatan saya terhadap beliau gitu ya. Jadi beliaunya tetap menikah, tetap punya keluarga. Ya cuma tadi itu, jadi dia fokus ke hewan ternaknya. Karena itu diceritakan oleh masyarakat sini bahwa pagi hari itu, pagi-pagi sekali Mbah Gambreng ini membawa hewan ternaknya ke arah hutan sana untuk digembalakan gitu ya. Dan saking banyaknya sampai melegenda bahwa ada bukit yang putus karena tiap hari pagi, siang, sore, malam itu dilewati oleh hewan ternaknya, sehingga bukitnya putus gitu ya. Nanti akan bisa dilihat sebetulnya ada yang putus gitu ya, memang bukitnya itu sebagai jalan menuju hutan sana. Nah itu sekali lagi, jadi fenomena yang awal itu penglihatan mata hati saya yang tidak tajam itu melihatnya berbeda dengan masyarakat sekitar ya. Saya melihatnya seperti itu. Nah yang kedua, kenapa kemudian nyadran ini berhenti ya, karena mungkin karena pengetahuan tentang sirik itu yang kurang tepat ya. Jadi begini, kalau saya melihatnya, sekali lagi saya melihat dengan mata hati saya yang tidak tajam ini ya, ngapunten terhadap beliaunya juga dan masyarakat sekitar, bahwa sebetulnya nyadran itu sesuatu yang bagus buat saya loh ya bagus dan tidak sirik, asalkan dengan catatan begini, bahwa ketika kita kesini membawa makanan segala macamnya, itu adalah bentuk rasa syukur kita selama setahun itu terhadap apapun yang kita miliki, apapun yang kita alami dengan hewan ternak kita. Apakah hewan ternak kita bertambah atau hewan ternak kita berkurang, tetapi rezeki yang kita dapatkan dari bisnis beternak itu sebetulnya harus kita syukuri. Nah bentuk rasa syukur itulah adalah kesini itu sebagai bentuk rasa syukur dan mendoakan beliau yang sudah memberikan pelajaran terhadap fokusnya dalam berbisnis itu. Kita ambil dari nilai-nilai yang ditanamkan beliaunya itu, kita doakan beliau. Nah disinilah kunci hukum alam atau sunatullah itu berlangsung dan tidak ada syirik di situ ya. Jadi sunatullah itu ketika kita bersyukur, ketika kita mendoakan leluhur kita, maka kita juga akan mendapatkan doa yang sama seperti itu oleh malaikat gitu. Bukankah ketika kita mendoakan saudara sesama tanpa sepengetahuan beliaunya, maka malaikat yang ada di belakang kita juga akan mendoakan bahwa kamu juga akan mendapatkan hal yang sama seperti yang kamu doakan. Nah kuncinya di situ. Kenapa kemudian mata hati saya yang tidak tajam ini melihatnya itu bukan syirik, tapi sebagai bentuk rasa syukur gitu ya. Tapi ya itu tadi, pandangan saya semacam itu gitu ya, bentuk rasa syukur. Makanya orang-orang yang kesini dilandasi dengan tadi ya, kemuliaan hati bersyukur, maka ternaknya jadi lebih banyak lagi, ternaknya sehat-sehat lagi, tidak ada kendala dan segala macamnya. Nah itu penglihatan mata hati saya yang tidak tajam terhadap leluhur saya yang ada di sini gitu ya. Jadi pertama,
bukan tidak menikah tetapi menikah, hanya fokus terhadap bisnis ternak yang dilakukan. Dan memang kalau ingin berhasil ya harus fokus ya, pagi langsung sampai malam itu diperhatikan, dijalankan. Kemudian berikutnya mereka yang nyadaran ke sini, meskipun sekarang sudah nggak ada yang nyadaran sekarang ya. Ya kita ini yang ke sini ini, ya mudah-mudahan doa saya diterima gitu ya. Jadi tidak sirik, tetapi itu sebagai bentuk rasa syukur terhadap apa yang didapatkan selama setahun, sehingga ditempatkan pada hari raya Idul Kurban itu mereka datang ke sini. Nanti ya, pas hari raya Idul Kurban saya akan lihat ke sini, apakah masih ada apa enggak gitu ya. Karena seingat saya sudah mulai nggak ada. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa jadi tips bisnis dan juga tips hidup untuk Anda semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.